Ya, karena sarafnya Ya, udah. pemirsa, sama kami dalam Solusi untuk Sehat, dan kita masih akan lanjut pembahasan kita kanker bukan vonis mati bersama dengan aku Profesor Ibu Yuli. Kita mau kalian telepon, tapi sabar dulu, nanti kita akan cerita-cerita dulu dengan Mbak Vidya dan Ibu Emi, tapi nanti kita akan undang Anda 02718575555. Kita lanjut lagi Mbak Vidya. Ya. Ceritanya silahkan dilanjutkan ya? lagi. Oke, jadi waktu itu kesana kan Mbak nih ya. Pertama kali aku kesana tuh udah yang lemas, pucet, pokoknya udah pasah lah. Pada waktu pertama kali aku di terapi sih rasanya udah mati rasa. Pas hari kedua, ketiga baru rasa sih. Tapi pas pertama kali habis itu nyampe rumah malamnya, penyakitnya keluar loh. Jadi waktu itu mens, benjol, gumpalan, hitam-hitam gitu. Dan esokan harinya aku udah duduk ini udah enak. Sebelumnya sama sekali nggak bisa duduk ya? Terkapar. Iya. Terus hari kedua lebih enakan lagi. Hari ketiga akhirnya yang 4-5 kali aku udah bisa jalan gitu. 4-5 kali. Ini kondisinya adalah kista 5-10 cm. Iya. Hi, keren banget ya. Nggak bisa jalan. Udah sampai akhirnya ke 6 pun aku udah bener-bener yang ngerasa tinggal nyeri-nyeri aja. Udah nggak yang sakit, aku udah doyan makan. Dan saat ini gimana? Apa yang dirasakan? Nggak ngerasa apa-apa. Keren. Oke, sekarang sebelum saya bertanya lagi kerennya lagi, kan cuma 6 kali. Saya ini bertanya ke Ibu Emi. Ibu Emi mungkin bisa ceritain nih, kalau Mbak Widya tadi kan sakitnya kista. Ibu sakit apa Ibu Emi? Benjolan di payudara. Kanker payudara ya Bu ya. Oke. Kemudian ceritanya gimana Bu awalnya? Ceritanya Bu? itu pernah operasi berapa dulu tahun. pernah operasi. Terus kita 2 tahun itu tumbuh lagi. Terus ke rumah sakit lagi, dicek, katanya ada benjolan sebesar duku. Disuruh operasi Mbak. Terus saya tuh nangis terus tiap hari, nggak ada gairah hidup tuh. Terus dokternya itu pokoknya harus dioperasi, tapi ibu harus itu longgar ke pikir kese ngeten niku nek dioperasi. Waktu bulan puasa itu yang kemarin tahun itu. Kemarin Bu ya. Terus saya semoyo kalau dokter tak setelah lebaran. Terus suamiku itu dibilangi tangga itu. Coba ning aku presur aja Bu. Ternyata Bu Yuli aku presur udah Lihatnya terkenal ya Bu ya. Tahunya dari TV itu. Iya, Terus Bapak oke. ngecek alamatnya dulu waktu di Jaten itu. Oke. Keren ya, Iya, berarti itu. tetangganya Ibu juga banyak yang sudah disembuhkan dengan melakukan terapi akupresur ya Bu ya? TV. Oke, Saya kemudian disaran gimana kayak Bu? gitu. Ibu langsung datang atau masih pikir-pikir atau gimana Bu? Ya itu langsung saya terapi pikiran saya nggak enak. Nanti kan gini tukul lagi gitu. Timbul lagi ya Bu ya. Kemudian terapi Nangis terus pertama Mbak saya tiap hari itu. tapi sekarang udah nggak nangis lagi ya Bu ya? Nggak ada gairah hidup pokoknya. Kemudian terapi pertama Bu, yang dirasakan gimana Bu? Masih Ya, nyeri pertama itu. Sekarang sudah nyerinya sudah hilang. Badannya ya agak naik sekarang 4 kilo. Oh dulu sempat turun berat badannya Bu ya? Saya kan punya diabetes barang. Oh, Diabetesnya sampai berapa? 400. 500 lebih dikit. Terus, aduh, Vertigo oke. juga. Vertigo. Nah, sekarang ya nggak kumat vertigonya itu. Semuanya sembuh, diabetesnya normal, vertigonya baik, tumor payudaranya sembuh ya. Iya. Keren ya Bu ya. Ini bisa dikatakan Bu Emi ini banyak, maksudnya gabungan komplikasi ya Bu. Ada vertigo, Iya. ada diabetes, kemudian ada yang paling Vertigonya mungkin. tuh sekarang nggak kumat kok. Oke, yang paling parah mungkin ini kanker payudara Iya. Bu. Ini masih dalam masa perawatan atau sudah sembuh total Ibu? Ya masih perawatan. Tinggal oke. 90%. Oke. Sembuhnya. 90% Masih sembuh. perawatan. Oke, menarik sekali. Anda juga pastinya ingin bertanya karena ini sangat menarik sekali pembahasan kita kanker bukan vonis mati, dan ini Ibu Yuli sudah 20 tahun. Jadi bukan coba-coba untuk akupresurnya, dan ini sudah ada Mbak Vidya sebagai mantan pasien, dan sudah ada Ibu Emi yang tadi sudah menceritakan pengalamannya selama melakukan terapi dan sekarang sudah merasakan sembuh dengan akupresur di klinik Ibu Yuli. Dan bagaimana dengan Anda? Anda ingin bergabung? Kita menunggu Anda di 02718575555. Baik Ibu Yuli, kita langsung lanjut lagi nih. Kalau pantangan sebenarnya ada nggak sih untuk penyakit kanker yang tadi disebutkan Ibu Yuli Setelah saya ya? selidiki banyak orang kena penyakit kanker gara-gara makanan tersebut. Jadi saya kalau mau cepat sembuh harus pantang makanan-makanan seperti yang berlemak tinggi, gorengan-gorengan ya, terus berhormon seperti
cumi, kerang, kepiting, udang, makanan kaleng, terus penyedap rasa, mie basah, bakso, dan tahu yang diformalin itu hindarin. Ya, segala macam telur juga harus dihindarin. Itu makanan-makanan yang harus dihindarin. Tapi kalau udah sembuh ya boleh dikit-dikit. Tapi kalau melanggarnya banyak harus terapinya juga harus seimbang gitu. Tapi menanggapi dari pengalamannya Mbak Vidya dan juga Ibu Emi, mungkin Ibu ingin menyampaikan sesuatu kah tentang misalnya tentang kista? Ya. Gimana, Bu? Kista adalah masih berupa cairan. Awal dari tumor yang tumbuh di indung telur biasanya gitu. Cairan. Tapi cairan ini ada cara medis, ada yang di laser, ternyata pecah-pecahannya tuh akan tumbuh lagi. Kalau dioperasi juga pasti tumbuh lagi. Ya. Maksudnya kalau dibiarin lama-lama menjadi tumor. Ganas akhirnya namanya kanker gitu. Jadi namanya kista itu awal daripada tumor. Itu ya saya tahu ya. Tapi masih berupa cairan. Ada cairan yang putih, ada yang isinya darah gitu. Tapi kadang-kadang gara-gara kista orang tuh susah hamil. Gara-gara kista orang tuh kalau main sakitnya sampai jumpalitan gitu ya. Itu tanda-tanda. Jadi seorang gadis yang mainnya sakit sekali itu kita mesti USG ya, kira-kira ada kista. Kalau rahim kita, indung telur kita sehat, gak ada penyakitnya, kalau men seharusnya tidak merasakan sakit. Gitu. Oke, baik Ibu. Kemudian kalau untuk kasus-kasus seperti kista, Bu, ini kan kalau Mbak Vidya ini termasuk cepat ya, Bu, ya, 6 kali? Ya, termasuk keajaiban. Biasanya kista 2 cm 3 cm baru 6 kali itu hilang. Ini sampai tapi kalau 10 sampai dia, 10 Bu, ya? cm 5 cm dalam waktu 6 kali hilang tuh termasuk keajaiban. Karena keyakinan dirinya tuh kuat sekali. Untuk menunjang kesembuhan memang pikiran kita harus yakin 100% bakal dan sembuh. menjaga pola makan pastinya. Mbak Vidya sempat menjaga pola makan yang seperti apa, mungkin bisa diceritakan? Semua pantangannya sih nggak tak makan. Kebetulan juga saat itu aku nggak doyan makan, Mbak. Iya, jadi ya cepat. Terus sama dikasih tahu juga yang terapisnya di bagian ini nih, bagian rahimnya dipencet-pencet aja kalau udah nyampe rumah biar cepet. Nyampe rumah pun tak pencetin lagi walaupun sakit, aku mungkin suamiku pencetin. Semangatnya. Dan ya benar semangat ya, Bu, ya. Karena mungkin kebanyakan dari mungkin salah satu pemirsa di rumah juga mungkin kalau sudah merasakan kanker sudah takut duluan gitu ya, Bu, ya. Untungnya semangat dari Mbak Vidya mungkin bisa tertularkan untuk pemirsa yang ada di rumah, biar walaupun sudah divonis penyakit kanker tapi ternyata ada bisa sembuh seperti Mbak Vidya dan Ibu Emi pastinya, Ibu, ya. Kemudian kalau untuk kasus seperti kista ini ya, Bu, ya. Kalau untuk selanjutnya Mbak Vidya harus melakukan treatment seperti apa, Bu, untuk di rumah? Kalau dia bisa jalani pantangan makanan seperti tadi, ya nggak usah terapi lagi, nggak apa-apa seumur hidup. Tapi kita angkat telepon dulu ya, Bu Yuli. Tak lupa dari pengen makan enak. Oke. Jadi harus tetap jaga makanan, pola makan. Kita angkat telepon dulu yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, Bapak siapa ini? Dengan Bapak Arif di Colomadu. Bapak Arif di Colomadu, baik. Volume televisi dikecilin dikit ya, Bapak, ya? Oh ya, sebentar. Silakan. Di sini, Mbak. Ada Bu punya benjolan ya sebesar biji kelereng. Itu sekitar di tubuh itu sekitar 10. Kalau ditekan itu rasanya sakit sekali ya. Itu merupakan gejala tumor atau kanker atau orang Jawa bilang uji-uji gitu. Di mana benjolan? Benjolannya di sebelah mana? Mohon maaf, Bapak. Itu di tangan ada, terus di punggung juga ada. Cuman yang di punggung waktu ini setiap hari ada keluhan sakit gitu loh. Oke, baik. Di seluruh badannya ya? Di punggung ya, di tangan juga. Oke, Iya, baik. iya. Itu saja mungkin, tapi Bapak sudah sempat cek di medis atau belum? Maksudnya divonis untuk... Belum pernah sama sekali ya. Oke, baik. Nanti akan kita jawab pertanyaan. Ditutup dulu teleponnya. Terima kasih. Selamat malam, ditutup dulu Pak Arif. Ya, silakan Ibu. Benjolan yang sebesar kelereng, tapi yang di bagian tangan, punggung sering ada nyeri-nyeri seperti di itu. Bu. punggung, di tangan, ya ada yang seluruh badan. Itu termasuk tumor kelenjar getah bening. Tapi nggak usah takut.
Kalau dibiarin tuh 10 tahun, 20 tahun nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang orang merasakan rasa pegelnya itu yang membuat dia tuh harus cari obat apa ya gitu. Ya tapi jangan sekali-sekali itu dibiopsi maupun dioperasi. Satu kali operasi tumbuhnya makin banyak. Satu kali operasi tumbuh 1000 gitu ya. Itu yang pernah mengalaminya di biopsi maupun dioperasi itu nggak seperti yang kita bayangkan kalau benjolan diambil terus beres. Ternyata dia punya akar yang bisa tumbuh dan tumbuh dan tumbuh makin ganas. Ya, jadi Bapak datang aja ke klinik saya di Solo ini ada 2 di Dorawati belakang SMA Kristen maupun di Solo Baru seberang Rumah Sakit Dr. Un di komplek perumahan Watupuri. Ya, bukanya seluruh Indonesia sama dari Senin sampai Minggu nonstop. Dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam non-stop. Mungkin pada penasaran biaya satu kali terapi berapa Ibu? Ya, biaya sekali terapi sangatlah murah ya. Untuk menengah ke bawah, saya yakin bisa, maksudnya nggak mahal ya. Yaitu sekali terapi 90.000. Tapi kalau bayar paket di muka 10 kali 900.000 dapat 11 kali. Dapat bayar 10 dapat bonus 1 kali, jadi 11 kali. Ya kalau kita bandingkan dengan medis ya, operasi saja 50 juta ya, misalnya kanker rahim. Tapi untuk lanjutnya sinar dan kemo ya paling sedikit ratusan juta lah kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri udah miliar ya. Jadi tiap hari itu saya mendengar berita pasien-pasien saya yang pada sembuh menyesal ketemu saya, keluarganya telah menjadi korban operasi kemo dan sinar. Yang ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika ya, berangkat gagah pulang mati habis berapa, 15 miliar, 25 miliar, paling sedikit itu 4,5 miliar untuk kasus hepatitis B ya. Jadi tiap hari itu saya mendengar yang di Indonesia tuh kalau kasus kanker tuh masih 200 juta, 300 juta gitu ya untuk kanker serviks dan rahim, operasi dan kemo. Tapi kalau luar negeri itu udah miliar udah, maksudnya kalau kita keluar MM-an sampai miliar gitu ya, kalau sembuh sih nggak apa-apa. Tapi udah keluar banyak, duit banyak, sembuh enggak ya. Ya menurut Ketua Yayasan Kanker Payudara Jakarta, penderita penyakit kanker itu punya 3 derita katanya. Derita jasmani, rohani, dan kantong. Derita jasmani, payudara rahim yang menjadi kebanggaan wanita, bisa melahirkan, bisa menyusui, harus dibuang, harus dioperasi karena ada kankernya. Harus ngalami botak karena kemoterapi. Otomatis kan derita rohani, derita psikis. Dan ketika operasi kemo dan sinar membutuhkan biaya yang sangat mahal, bikin kantong kering ya. Derita kantong ya Bu ya. Baik Ibu, penyakit apa aja sih Bu sebenarnya yang bisa disembuhkan dengan akupresur Bu? Yang bisa disembuhkan tadi saya sudah sebutkan, dari infeksi tenggorokan, infeksi usus yang namanya tifus, sinusitis, amandel, katarak, glaukoma, lambung kronis, ambeien, itu penyakit-penyakit ringan. Penyakit kelas beratnya kanker, tumor, miom, kista, jantung koroner, dan ternyata ada banyak penyakit yang tak bisa disembuhkan secara medis, ya, termasuk pengapuran, rematik artritrik, infeksi saraf, terus lupus, HIV, talasemia. Secara medis itu belum ada obatnya, tapi dengan akupresur, dengan alat yang sangat sederhana ini, dengan seizin yang Maha Kuasa, sembuh ternyata. Nggak usah pakai jamu, nggak usah pakai obat, nggak usah makan herbal, hanya pakai alat ini, dengan seizin yang Maha Kuasa, sembuh. Dan biayanya juga sangat terjangkau, pemirsa, hanya 90.000 untuk satu kali terapinya. Tapi Ibu, untuk kasus seperti pasangan yang belum memiliki keturunan, ini apakah bisa juga kah? Ya, 99% berhasil. Ya, biasanya karena rahimnya bermasalah. Ada kista, miom, kanker, tumor, ada pelengketan, penyumbatan, darah sang ibu, ada kuman toksoplasma, rubella, GMV. Ya, dengan akupresur itu dibersihkan rahim kita dari kista, miom, kanker, tumor. Darah sang ibu
dibersihkan dari kuman Toxoplasma rubella CMV. Kalau sudah bersih, otomatis hamil. Kalau soal suaminya, cek ini lab, jumlah spermanya cukup nggak? Udah misalnya jumlahnya cukup, gerakan spermanya gesit nggak? Kalau gesit, ya memenuhi syarat untuk bisa menghamilin istrinya gitu. Tapi kalau suaminya juga bermasalah dengan jumlah sperma dan gesitnya, itu bisa juga diatasi dengan akupresur. Banyak berhasil ya. Pasien saya di Surabaya 14 tahun menanti punya momongan berhasil. Di Bali 11 tahun. Padahal dia udah bayi tabung ke Australia, gagal 2 kali, tapi setelah akupresur berhasil. Oke, baik, menarik sekali. Berarti jawaban untuk Anda bisa ya dengan untuk Anda ingin mungkin memiliki keturunan, sudah menantikan ini, sudah pernah ada kasus sampai 14 tahun loh pemirsa, dan bisa untuk mendapatkan keturunan. Dan tampaknya sudah ada yang bergabung kembali 02718575555. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bapak di Karanganyar. Halo, selamat malam. Bapak silakan, Anda sudah bergabung bersama kami. Suaranya belum terdengar nih Bapak. Halo. Bapak Tulus di Karanganyar. Bapak Agus. Baik. Pak Agus, halo Pak Agus. Terputus ya? Oke, baik. Silakan untuk Anda yang bergabung, kita masih mengundang Anda 02718575555. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana.